Kira-kira apakah ancaman ini benar-benar nyata ataukah memang ya bisa kita hadapi dengan cukup baik atau sangat baik menghadapi Kamboja nanti, khususnya pada pertandingan pertama. Air sampai luar benua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga ya rekan-rekan. Kembali bersama saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai dalam The Ahai Show. Ya, Kamboja dengan 5 pemain naturalisasi mereka yang saat ini mereka sudah dapatkan akan mengancam Indonesia atau mengancam kekuatan Indonesia di Piala AFF kali ini. Nah, kira-kira apakah ancaman ini benar-benar nyata ataukah memang ya bisa kita hadapi dengan cukup baik atau sangat baik menghadapi Kamboja nanti, khususnya pada pertandingan pertama di tanggal 27 Juli nanti di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Karena bagaimanapun di grup A ini kita memang akan menghadapi pertama Kamboja di tanggal 27 Juli, kemudian kita akan menghadapi Timur Leste di tanggal 31 Juli, lalu menjamu Vietnam di Stadion Pakansari 3 Agustus, dan terakhir kita akan bertandang ke stadion di Singapura, di Stadion Jalan Besar ya, di Singapura tanggal 7 Agustus. Jadi memang kita akan fokus dulu dengan menghadapi Kamboja. Nah, Kamboja sebetulnya sudah mendapatkan 10 pemain naturalisasi mereka, tapi setidaknya untuk Piala AFF ini atau Hyundai ASEAN Championship 2026 ini kemungkinan mereka akan membawa sekitar 4 atau 5 pemain. Nah, dengan 4 atau 5 pemain ini pastinya kekuatan Kamboja akan bertambah lebih kuat ya, karena bagaimanapun pemain-pemain naturalisasi mereka tuh cukup baiklah. Mereka saat ini masih berkompetisi di Liga Kamboja atau bermain di klub-klub Kamboja. Tapi kalau melihat kiprah klub-klub Kamboja di level Asia, ya kita cukup khawatir juga ya bagaimana klub mereka mampu mencapai final di Challenge musim lalu. Ini menandakan bahwa kekuatan Kamboja tidak boleh diremehkan. Walaupun begitu, saya masih tetap yakin bahwa kita masih bisa lah untuk mengatasi Kamboja, walaupun dengan 5 pemain naturalisasi mereka yang saat ini dibawa oleh pelatih Koji Gyotoku dari Jepang. Nah, dengan 5 pemain naturalisasi mereka, dari 10 pemain naturalisasi mereka, terbukti memang kekuatan mereka cukup bertambah baik ya. Bagaimana mereka di pertandingan sebelumnya mengalahkan Bhutan 4-0, lalu mengalahkan Hong Kong yang peringkatnya sebetulnya lebih baik dibanding Kamboja dengan skor 2-0. Ini menandakan bahwa persiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF ini tidak main-main. Bahkan mereka juga sudah mempersiapkan pertandingan-pertandingan uji coba ya untuk mempersiapkan timnya menghadapi Piala AFF kali ini. Nah, kira-kira siapa saja nih pemain-pemain naturalisasi Kamboja yang perlu diwaspadai dari pemain-pemain atau tim nasional Indonesia di bawah John Hetman? Ya, sebetulnya dari 10 pemain sudah saya sebutkan 4 atau 5 pemain. Ya, diantaranya seperti pemain naturalisasi mereka asal Jepang yang berposisi sebagai gelandang, yaitu Yudai Ogawa. Nah, Yudai Ogawa yang berposisi sebagai gelandang ini terbukti cukup vital perannya di tim nasional Kamboja kali ini. Dalam beberapa pertandingan uji coba pun dia sudah cukup membawa pengaruh yang sangat signifikan dan cukup penting buat Kamboja. Caps-nya pun sudah sangat banyak ya, 18 pertandingan dengan mencetak 2 gol dan 3 assist. Jadi setelah debutnya di tahun 2023 melawan Pakistan pada World Cup kualifikasi, dia sudah pernah bermain juga di Piala AFF sebanyak 3 kali dan mendapatkan kewarganegaraan Kamboja itu sekitar tahun 2023, karena memang dia telah bermain sejak tahun 2018 di klub Kamboja. Jadi memang dia mendapatkan naturalisasi kewarganegaraan Kamboja setelah cukup waktu untuk mendapatkan paspor dari negara Kamboja ini. Nah,
Kita harus waspada dengan pemain ini karena bagaimanapun pengalamannya cukup banyak. Dia pernah bermain di Gifu di Liga Jepang dan klubnya saat ini adalah Sanchei FC di Liga Kamboja. Terbukti dengan perannya saat ini membawa pengaruh yang cukup baik pada tim nasional Kamboja, khususnya di bawah pelatih asal Jepang Koji Kyotoku. Jadi kita harus hati-hati dengan pemain-pemain naturalisasi mereka. Pemain kedua adalah pemain naturalisasi mereka asal Uzbekistan, yaitu Alisher Mirzaev. Nah, saat ini berusia 30 tahun dengan postur 180 cm, berposisi sebagai gelandang. Dia lahir di Tashkent ya, Uzbekistan, dan pernah bermain di di Pantakor, Uzbekistan, dan klubnya saat ini adalah Kompong Dewa. Jadi dia mendapatkan kewarganegaraan itu setelah cukup waktu, seperti juga Yudai Ogawa, dan mendapatkan paspor Kamboja di tahun 2025. Nah, capnya sebetulnya belum terlalu banyak ya, baru sekali bermain, yaitu saat menghadapi Hong Kong saat mereka menang 2-0 atau Kamboja menang 2-0, itu juga partai debutnya. Jadi dia itu dimasukkan oleh pelatih Koji atau Federasi Sepak Bola Kamboja untuk mendapatkan paspor karena memang perannya cukup vital. Posisinya sebagai gelandang. Musim ini di klubnya bermain sebanyak 26 kali dengan mencetak 2 gol dan juga 5 assist. Jadi kita juga harus waspada dengan pemain-pemain naturalisasi Kamboja ini, karena jika tidak, ya kita memang tidak pernah kalah melawan Kamboja, tapi di beberapa pertandingan terakhir di Piala AFF, kemenangan kita cukup sulit. Di tahun 2020 di Singapura, bagaimana kita cukup kesulitan walaupun menang 4-2. Di tahun 2022 pun saat menghadapi Kamboja di Senayan, kita juga agak sulit dan menangnya pun tipis. Memang secara rekor pertemuan kita masih tetap unggul ya, dengan 6 kali kemenangan, mencetak 25 gol dan hanya kebobolan 4 gol. Ini membuktikan bahwa superioritas kita terhadap Kamboja sebenarnya masih baik, tapi kita tetap harus hati-hati karena di beberapa pertandingan terakhir kita melawan Kamboja, kita memang menang tapi cukup sulit untuk mendapatkannya. Jadi ini warning yang cukup tegas diberikan kepada pelatih John Hetman dan juga tim skuad Garuda lainnya. Kita harus hati-hati tetap kepada Kamboja. Nah, pemain ketiga lainnya dari Kamboja adalah yang perlu diwaspadai striker mereka, ya Abdul Qadir Coulibaly. Ini pemain asal Pantai Gading, berusia sudah cukup senior, 33 tahun, tapi perannya cukup vital di tim nasional Kamboja. Posturnya juga cukup baik ya, 179 cm. Bisa bermain sebagai striker, bisa bermain sebagai winger. Nah, klubnya saat ini adalah Angkor Tiger. Caps-nya juga sudah lumayan, 8 kali di Kamboja dengan 3 gol. Di klubnya saat ini penampilannya cukup bagus ya, dengan 17 kali penampilan, mencetak 5 gol dan 1 assist. Nah, kita harus waspada dengan pemain ini karena bagaimanapun Kamboja lewat pelatih Koji Kyotoku tentu tidak akan semudah itu membawa pemain-pemain naturalisasi mereka untuk memperkuat Kamboja jika tidak memiliki performa atau kualitas yang cukup baik. Dia juga pernah bermain pengalaman di tim nasional Kamboja di Piala AFF 2024. Jadi harus waspadalah terhadap pemain asal Pantai Gading ini yang telah mendapatkan paspor Kamboja, yaitu Abdul Qadir Coulibaly. Nah, ada lagi pemain asal Kolombia, yaitu Andres Neto. Nah, kalau ini bisa dibilang dia sudah cukup paham dengan persepak bola Indonesia ya, karena pernah bermain di klub Indonesia yaitu Bayangkara FC. Jadi di tahun 2025-2026 dia bermain sebanyak 6 kali. Nah, kita harus hati-hati dengan pemain ini karena dia juga sudah mencicipi caps yang cukup lumayan di tim nasional Kamboja dengan 7 kali main dengan 1 gol. Nah, dia mendapatkan kewarganegaraan Kamboja di tahun 2025. Usianya 30 tahun, posturnya 176 cm. Nah, posisinya adalah gelandang menyerang. Nah, ini harus hati-hati Indonesia karena dia cukup paham lah dengan persepak bolaan Indonesia karena pernah bermain di klub Indonesia di Bayangkara FC. Memang penampilan tidak terlalu banyak, tapi bagaimanapun pengetahuan dia tentang sepak bola Indonesia ini harus bisa diwaspadai. Nah,
Ada lagi yaitu Hikaru Mizuno. Ini pemain asal Jepang yang lahir di Chiba ya. Posisinya adalah defender midfielder, gelandang bertahan. Nah, ini juga pemain yang harus kita waspadai. Dia mendapatkan kewarganegaraan Kamboja di tahun 2024 dan telah memiliki caps sebanyak 6 kali. Tentu Koji tidak atau Federasi Sepak Bola Kamboja tidak akan semudah itu membawa pemain-pemain naturalisasi jika tidak memiliki kualitas yang cukup baik. Jadi kita harus hati-hati. Nah, pemain yang lainnya adalah mungkin Lago Bento, pemain asal Brazil, berusia 27 tahun, posisi winger atau sayap. Sekarang bermain di Buang Kekat di klub Kamboja. Jadi ya mungkin itulah pemain-pemain yang perlu diwaspadai oleh tim nasional Indonesia, walaupun banyak juga pemain-pemain Kamboja yang cukup baik seperti Kakadasin atau Santea yang memiliki penampilan cukup baik dan cukup mengkhawatirkan dari penampilan Kamboja saat melawan tim nasional Indonesia. Karena memang sudah saya sebutkan tadi di dua event terakhir AFF, penampilan Kamboja cukup menyulitkan Indonesia walaupun kita tetap masih unggul atas Kamboja. Nah, itulah gambaran bagaimana pemain-pemain naturalisasi Kamboja yang perlu diwaspadai oleh tim nasional Indonesia jelang menghadapi Kamboja di Piala AFF kali ini, khususnya di pertandingan pertama tanggal 27 Juli. Tapi meskipun demikian, walaupun saat ini belum rilis 23 pemain dari Indonesia, saya masih tetap yakin dengan pemain-pemain seperti Nadeo, Tom Haye, Rizky Ridho, ada juga Donity Pamungkas, Eleanor Render, Sandy Walsh. Ya bisa dibilang kita masih tetap unggul, apalagi kita tidak pernah kalah di Pekansari. Di tahun 2016 kita mengalahkan Vietnam, kita mengalahkan Thailand untuk bisa sukses melaju ke final Piala AFF 2016. Jadi mudah-mudahan pengalaman kita bermain di Pekansari yang tidak pernah kalah membawa keberuntungan juga buat Indonesia untuk menghadapi Kamboja atau menghadapi Vietnam tadi tanggal 3 Agustus. Ya demikian ulasan saya jelang menghadapi Kamboja di tanggal 27 Juli pada pertandingan perdana di Hyundai ASEAN Championship 2026. Semoga kita mampu menaklukkan Kamboja. Ya, saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai mengakhiri ulasan atau bahasan ini dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.